Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 20113060003, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, dengan dosen pengampu Ibu Siti Nasiah MPD. Sebelum kita belajar mengenai apa itu KPK, kita akan membaca dengan kompetisi dasar dan tujuannya. KD 3.5 menjelaskan mengenai KPK dan mempelajari cara menentukan KPK yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang cara menentukan KPK dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK serta mempelajarinya. Apa yang dimaksud dengan KPK? Jadi udah ada yang tahu apa itu KPK? Jadi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan, merupakan bilangan bulat positif terkecil yang mampu dibagi terakhir oleh dua bilangan itu, atau materi prasyarat yang diperlukan untuk mempelajari topik-topik lain dalam matematika. Salah satu di antaranya adalah keterampilan prasyarat untuk melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Selain itu, KPK juga diperlukan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dijumpai oleh siswa. Misalnya, perkiraan waktu tempuh yang diperlukan dalam menyusul kendaraan lainnya atau untuk menentukan suatu perulangan dari suatu kegiatan maupun peristiwa. Yang A, kelipatan dan kelipatan persekutuan. 1. Kelipatan suatu bilangan. Jadi kelipatan adalah hasil perkalian antara bilangan yang bersangkutan dengan bilangan asli. Cara menentukan kelipatan suatu bilangan dengan menambahkan angka kelipatan dari bilangan sebelumnya atau mengkalikan angka kelipatan dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 2. Kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan. Yang B, menentukan KPK dari dua bilangan. 1. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah pecahan bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan pembagi yang semakin kecil dan hasil perkaliannya dari bilangan-bilangan tersebut sama dengan bilangan yang diceritakan. Langkah-langkah menentukan KPK perkalian faktorisasi prima. Yang pertama, menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Yang kedua, kalikan semua faktor. Jika ada faktor yang bersekutu, maka diambil pangkat yang terbesar. Yang kedua, tabel faktorisasi prima. Bagi kedua bilangan dengan faktor prima terkecil sampai tidak dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil sampai hasil tinggal 1. Yang C, menentukan KPK dari 3 bilangan. 3 mobil kota dengan jurusan yang berbeda meninggalkan terminal tersebut setiap 80 menit, 60 menit, dan 140. Jika ketiga mobil tersebut meninggalkan terminal secara bersama-sama pada pukul 6 pagi, maka pukul berapakah ketiga mobil tersebut bertemu? Yang A, dengan menggunakan kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan yaitu bilangan 60, 80, dan 120. Yang 60 kelipatannya 120, 80, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 660, 720, dan seterusnya. Yang 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560, 640, 720, dan seterusnya. Yang 120, 240, 360, 480, 600, 720, dan seterusnya. Jadi dari ketiga bilangan tersebut kita cari angka yang sama. Jadi angka yang sama berapa? 240, 480, dan 720. Bilangan yang sama kelipatan barisan yaitu 240, 480, 720. Bilangan prima persekutuan yang muncul pertama kali adalah berapa? 240. Hal itu menunjukkan bahwa 240 merupakan KPK dari 60, 80, dan 180. Jadi mobil akan bertemu setiap 240 menit karena 1 jam adalah 60 menit. Maka
ketiga mobil akan bertemu setiap 240 per 60 jam, yaitu 4 jam ketiga. Jadi 4 jam ketiga bus akan bertemu. Jadi kemudian setiap pukul 6 yaitu pukul 10. Yang B dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu ada 60, 80 dan 120. 60 dibagi 2 berapa? 30. 30 dibagi 2 15. 15 bagi 3 5. Yang 80 bagi 2 40. 40 bagi 2 20. 20 bagi 2 10. 10 bagi 2 5. Yang 120 bagi 2 60. 60 bagi 2 30. 30 bagi 2 15 dan 15 bagi 3 sama dengan 5. Faktorisasi prima masing-masing bilangan adalah 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Yang 80 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5. Yang 120 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 5. Jadi KPK dari 60, 80, 120 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 240. Jadi dikalikan. Jadi mobil akan berhenti setiap 240 menit karena 1 jam sama dengan 60 menit. Maka bertemu setiap 240 per 60 jam sama dengan 4 jam. Jadi ketiga mobil tersebut akan bertemu pada 4 jam kemudian setelah 6 pada pukul 6 pada jam 6 yaitu pada pukul 10. Yang C dengan tabel pembagian. Bagi bilangan dengan faktor prima terkecil sampai tidak dapat terbagi lagi dengan bilangan prima terkecil sampai hasilnya 1 semua barisan bawah, yaitu 60, 80 dan 120. Ini dibagi ya. Jadi 60 dibagi 2, 80 bagi 2, 120 bagi 2 sampai hasilnya habis, sampai tinggal 1 yang terkecil. Jadi KPK dari 60, 80, 120 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 3, hasilnya 240. Jadi mobil yang akan bertemu setiap 240 menit, yaitu karena 1 jam 60 menit, maka setiap mobil tersebut akan bertemu 240 per 60 jam sama dengan 4 jam. Jadi ketiga mobil tersebut akan bertemu 4 jam kemudian setelah jam 6 yaitu pada pukul 10. Jadi ketiga tersebut meskipun menggunakan cara yang berbeda itu hasilnya tetap sama. 1. Tentukan kelipatan bilangan 2. Penyelesaian 2 dikali 1 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4, dan 2 dikali 3 hasilnya 6, dan 2 dikali 4 hasilnya 8, dan 2 dikali 5 hasilnya 10, dan 2 dikali 6 hasilnya 12. Jadi bilangan kelipatan bilangan 2 adalah 2 dikali 4 dikali 6 dikali 8 dikali 10 kali 12 dan seterusnya. Kok bisa begitu, Bu? Ya, karena itu kelipatan. Yang kedua, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Penyelesaian 2 dan 4, 2 sama dengan 2 kali 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Yang keempat, yang 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan 2 dan 4 adalah 4, 8, 12 dan 20. Jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Kok bisa 4, Bu? Ya, karena KPK itu kita cari yaitu hasilnya yang terkecil, kelipatan terkecil. Jadi hasilnya 4. Soal yang ketiga, Ibu Alfi memiliki 12 buku dan 30 pensil untuk diberikan kepada siswanya. Berapakah jumlah terbesar siswa yang mendapat bagian buku dan pensil sehingga setiap siswa memperoleh buku dengan jumlah yang sama dan kertas dengan jumlah yang sama pula? Hitunglah dengan menggunakan pohon faktor, yaitu 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 bagi 2 hasilnya 3, 30 bagi 2 hasilnya 5, dan 15 bagi 3 hasilnya 5. Faktorisasi prima 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 5 hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi prima 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. KPK dari 12 dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali 15 hasilnya 60. Jadi jumlah siswa yang mendapat bagian buku dan pulpen adalah 60 anak. Ini ada
tugas yang harus dikerjakan siswa ada 5 soal dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Silahkan dikerjakan. Selamat belajar, semoga mendapat nilai yang bagus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.